Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sedulur Gunung Sejo dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami selalu mendoakan semoga sedulur semua selalu senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk sedulur semua, jangan lupa di subscribe, selalu ikuti channel kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang asal mula dan tuah dari keris Omyang Jimbe. Kiai Omyang Jimbe merupakan nama sebilah keris yang ampuh dan banyak dicari oleh para kolektor benda antik atau benda-benda bertuah. Selain dipercaya memiliki tuah istimewa guna memperlancar rezeki, jika dilihat dari wujudnya, keris Omyang Jimbe memang tergolong keris dengan wujud rician yang lengkap. Konon keris Omyang Jimbe banyak dicari karena dapat digunakan untuk mendatangkan atau melipat gandakan uang, beras, jagung, dan lain sebagainya dari alam gaib. Meski sebenarnya penamaan Omyang Jimbe kurang pas, karena penamaan tersebut diambil dari nama seorang empu yang hidup di zaman kerajaan Pajang yang bernama Empu Omyang. Namun penamaan tersebut sudah terbiasa di kalangan masyarakat, sehingga penamaan dapur putut kembar menjadi sangat akrab disebut dengan keris Omyang Jimbe. Adapun beberapa jenis dan keutamaan dari keris yang biasa disebut dengan Omyang ini, diantaranya Omyang Jimbe, Omyang Tagih, Omyang Tambah Beras, Omyang Cungpet atau Omyang Pemadam Listrik, Omyang Darah, Omyang Kera Nadah yang bagian gandhi berbentuk kera kembar bukan butut kembar. Konon pusaka yang satu ini termasuk kategori langka. Empu Omyang sendiri merupakan anak dari Empu Supa dari zaman Majapahit. Ki Omyang juga disebut Ki Tundung Kudus. Sebutan tersebut karena sewaktu mengabdi kepada Raja Pajang, ia diusir dari keraton gara-gara difitnah oleh rekannya, yaitu Empu Cublak. Di Kudus pembuatan keris ini tidak lama, kemudian ia mengabdi ke kerajaan Mataram. Bahkan ia diangkat menjadi pemimpin para empu dan diberi gelar Ki Supo Anom, atau lebih kondang disebut Ki Nom. Karya Empu Omyang banyak dipercaya masyarakat jika digunakan untuk mengkreditkan uang akan menguntungkan. Yang berhutang selalu akan risih karena diganggu oleh demit dan tuyul yang bercokol di dalam keris Omyang tersebut. Keris Omyang ditandai dengan bagian sor-sorannya yang bekel atau buncit seperti perut betara narada atau ngide, karena luknya berjalan ke kiri tidak ke kanan seperti lazimnya. Selain Omyang, di zaman Pajang juga dikenal Empu Cublak, Empu Wonogati, Empu Surawangan, Empu Joko Putut, dan Empu Pengasih. Pembuat keris yang disebut terakhir ini ditandai dengan karyanya yang tidak berpamor atau polosan. Keris Omyang Jimbe adalah pusaka mistik. Di dalamnya tersebut terdapat kodam dari golongan Omyang Jimbe. Kodam dari golongan Omyang Jimbe dipercaya sebagai kodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan kekayaan, menarik simpati orang sehingga dagangan laris, mempengaruhi hati lawan, dan bernegosiasi, melunakkan hati rekan bisnis, dan digunakan juga sebagai sarana
memantapkan karisma dan kewibawaan sehingga tidaklah mengherankan manakala banyak pejabat, tokoh politik dan orang-orang besar menyimpan keris Omyang Jimbe. Adapun beberapa kepercayaan manfaat keris berdapur putut ini diantaranya mendatangkan kekayaan berlimpah tanpa batas dari segala arah, mendatangkan kekayaan dari berbagai sumber yang tidak pernah Anda kira sebelumnya, memuluskan negosiasi, menaklukkan hati rekan bisnis, dimudahkan dalam upaya mengembangkan usaha, dimudahkan dalam menagih hutang. Selain itu juga berfungsi untuk memudahkan dalam melunasi pinjaman hutang, meniadakan resiko kerugian, kebangkrutan, membuka aura keberuntungan, mendapatkan kemampuan istimewa untuk menangkap setiap peluang usaha, berfungsi sebagai pegangan dalam mengikut pilihan seperti pemilihan anggota dewan, pemilihan pemimpin, kepala daerah atau yang lain. Membentuk pagar gaib berfungsi melindungi diri sendiri sehingga keluarga sangat aman dari gangguan-gangguan gaib, termasuk serangan fisik dengan serangan gaib dalam segala wujud, menarik rezeki yang halal, berkah dan bermanfaat, mendapatkan kenaikan pangkat, memperoleh jabatan tinggi, memunculkan karismatik tersendiri, memunculkan daya tarik ketika berhadapan dengan publik, memunculkan dan meningkatkan kewibawaan, memunculkan dan meningkatkan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Akan tetapi segenap percayaan manfaat gaib tersebut tentu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Tuhan semesta alam. Yang perlu kita tekankan bersama justru pada lestarinya tinggalan kuno negeri Pertiwi ini, jangan sampai kekayaan Nusantara tercinta diakui negara lain. Baiklah sedulur semua, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Gunus dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, selalu ikuti channel kami. Dan sekian dari kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.